Bab 51 Perubahan Mentalitas. Bukankah Hu Zifeng seharusnya mengasingkan diri? Adik laki-laki Hu, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Yufan bertanya sambil secara refleks berdiri dari kursinya. Hu Zifeng menjawab dengan tenang saat dia mendekat, seseorang menantangku. Saya tidak bisa membuat orang berpikir saya pengecut. Kedatangan Hu Zifeng mengkonfirmasi kecurigaan Lin Yun. Para tetua telah mengawasi aula utama dengan seksama dan memanggil Hu Zifeng segera setelah keadaan memburuk. Yah, kamu tepat waktu, kata Bai Yufan sambil tersenyum. Dia melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Perkenalkan Zhang Ye, bintang baru dari Sekte Pedang Gila. Dia baru saja mengalahkan saudara muda Feng hanya dalam 10 jurus. Dengan tangan kosong. Bai Yufan khawatir Hu Zifeng akan masuk ke dalam pertarungan ini dalam keadaan buta. Dia hanya bisa berharap temannya memperhatikan peringatannya. Kau pikir kau bisa menantang guru sekte muda kami hanya karena kau mengalahkan murid dalam dengan peringkat yang lebih rendah. Sejak kapan Sekte Pedang Gila menjadi begitu sombong? Hu Zifeng tertawa. Anggota Sekte Pedang Gila menyerangkan belati ke arahnya. Hinaannya pasti sangat menyakitkan. Kemarahan yang tertahan bisa terlihat di wajah Zhang Ye saat dia berbicara melalui gigi yang terkatup, benarkah begitu? Kalau begitu katakan padaku, apa pangkatmu? Pangkat saya. Satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui tentang pangkat saya adalah cukup tinggi untuk mengalahkan Anda. Angka itu sendiri tidak relevan. Suasana di aula utama semakin intens saat percakapan mereka berlanjut. Sementara anggota Sekte Qingyun memiliki keyakinan pada Hu Zifeng, ejekannya telah meningkatkan taruhannya. Jika dia kalah, Sekte Qingyun akan benar-benar dipermalukan. Sulit bagi mereka untuk tidak merasa cemas. Saudara muda Hu, saudara Luo dan saya telah menyetujui persyaratan tertentu untuk pertarungan ini. Tidak akan ada senjata yang diizinkan dan pertarungan diatur hingga 10 jurus. Setelah batas itu tercapai, kedua belah pihak harus segera berhenti, jelas Bai Yufan. 10 jurus. Itu terlalu banyak. Jika ini adalah pertarungan untuk melihat siapa yang lebih kuat, 1 jurus saja sudah lebih dari cukup, jawab Hu Zifeng dengan percaya diri. Saya suka suara itu. Zhang Ye berkata dengan penuh semangat. 1 jurus saja, kalau begitu. Luo Xing mengkonfirmasi dengan senyum jahat. Boom! Jubah Luo Xing berkibar secara dramatis saat dia selesai berbicara. Kekuatan ledakan Zhang Ye yang melepaskan auranya telah mengirimkan gelombang kejut yang melonjak melalui aula utama. Ekspresi wajah Zhang Ye telah berubah secara dramatis. Penampilannya yang biasanya menyeramkan menjadi menakutkan, hampir seperti iblis. Hu Zifeng mencibir saat dia melepaskan auranya juga. Suhu di aula utama meningkat secara drastis saat panas yang kuat memancar darinya. Auranya muncul sebagai api yang bergulung-gulung di tubuhnya, dengan putus asa mencari sesuatu untuk dikonsumsi. Zhang Ye adalah yang pertama bertindak. 3 bayangan jahat. Saat dia mengeksekusi gerakan itu, auranya memancarkan kegelisahan yang muncul saat melihat pedang terhunus. Sebuah hembusan muncul di tempat dia berdiri dan, dalam sekejap mata, dia menghilang. Swiss, Swiss, Swiss. Hampir seketika, Hu Zifeng diserang oleh 3 salinan Zhang Ye, masing-masing menyalurkan aura pedangnya yang menakutkan ke dalam pelengkap yang berbeda saat menyerang. Yang pertama mengayunkan lengannya seperti pedang yang diarahkan ke perutnya, yang kedua menggunakan sikunya sebagai pisau cukur untuk mengiris tenggorokannya, dan yang ketiga menurunkan kakinya di bahunya seperti kapak algojo. Serangan-serangan itu datang begitu cepat dan dengan sinkronisitas seperti itu, mustahil untuk mengetahui mana yang merupakan Zhang Ye yang asli. Apa daya? Gumam seseorang dari Sekte Qingyun. Luo Xing tersenyum jahat saat dia menyaksikan pertempuran itu terjadi. Mereka akan menyesal telah mengejek Sekte Pedang Gila. Tidak ada yang bisa bertahan dari triple malefic shadow Zhang Ye dalam pertempuran tanpa senjata. Kekuatannya sangat dekat dengan seni Xiantian. Hu Zifeng telah merayu kematian dengan berbicara dengan sombong sebelumnya. Dia harus menganggap dirinya beruntung Zhang Ye tidak memiliki senjata. Enyahlah. Hu Zifeng berteriak, sama sekali tidak menghiraukan bayangannya. Auranya meletus dalam semburan vulkanik, jauh melebihi tahap ke-8 dari jalur bela diri. Api yang keluar dari tubuhnya melonjak, hampir mencapai langit-langit aula besar, dan tekanan yang dia pancarkan meningkat secara eksponensial. Perlahan-lahan, api itu mulai terkonsentrasi menjadi zat seperti lava saat terfokus ke tinjunya. Telapak matahari yang menyala. Menggunakan semua kekuatannya, Hu Zifeng mendorong bola plasma yang mengamuk yang terbentuk di sekitar telapak tangannya ke dalam 3 bayangan. Fruruoar. Saat bersentuhan, bintang kate itu meledak sesaat sebelum meletus dalam kobaran api yang cemerlang.
Ketiga bayangan itu hancur saat bersentuhan. Zhang Ye terlempar melintasi aula besar, menyebarkan bau rambut terbakar saat dia pergi. Anehnya, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri setelah hanya 10 meter, tetapi pada saat itu kemenangan sudah ditentukan. Dia menggertakkan giginya dengan jijik saat dia menggunakan sebagian dari bibirnya untuk memadamkan bara api di lengannya. Seni Xiantian. Murid-murid dalam dari Sekte Qingyun tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Luar biasa, adik Hu. Anda memahami seni Xiantian. Selamat. Bai Yufan berseru. Hu Zifeng mengambil waktu sejenak untuk menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya sebelum menjawab, itu hanya seni bela diri Xiantian. Jika seseorang bisa melakukannya, masuk akal jika saya juga bisa. Murid-murid dalam mengedarkan pandangan ke arah Lin Yun. Jelas Hu Zifeng menyatakan bahwa dia adalah harapan sejati dari Sekte Qingyun. Mereka terkejut melihat Lin Yun tersenyum. Mereka mengira pasti dia akan marah dengan pernyataan yang terang-terangan. Pada kenyataannya, hatinya meraung mendengar hinaan itu. Dia merasa terhibur dengan kenyataan bahwa melihat dia mengeksekusi seni pedang mawar rupanya telah memicu Hu Zifeng. Yang lain tampaknya tidak menyadarinya, tapi Hu Zifeng hampir tidak bisa mengeksekusi telapak matahari terbakar. Dia beruntung itu tidak menjadi bumerang. Menyela perayaan mereka, Luo Xing yang cemberut melesat dari kursinya dan berbicara, sepertinya, jika saya ingin membuat saudara Bai bergerak, saya harus melakukannya sendiri. Seluruh perjalanan ini agar dia bisa mengukur kekuatan Bai Yufan saat ini. 2 bulan yang lalu, dia kalah dari Liu Yunfei dalam 10 jurus. Jika dia tidak membaik sejak saat itu, Sekte Qingyun hanya bisa mengandalkan Su Ziao selama turnamen 4 sekte. Kecemasan yang tak terucapkan melanda para murid batin. Baik Bai Yufan dan Luo Xing telah menjadi anggota dari 4 elit besar kerajaan Tian Sui selama beberapa waktu, tetapi Bai Yufan baru saja kalah dari salah satu anggota lainnya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menolak tantangan dari Master Sekte Muda lainnya tanpa melukai kebanggaan Sekte Qingyun, Bai Yufan berdiri untuk memenuhi tatapan penantangnya. Tanpa rasa takut, dia berkata, tolong tunjukkan saya beberapa bimbingan. Wosh! Dalam ledakan kecepatan, Luo Xing berteleportasi ke dalam pertahanan Bai Yufan dan mengirimkan kedua tangannya dalam rentetan pukulan. Fuis! 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 Kecepatannya tidak bisa dipahami. Dalam waktu yang dibutuhkan seorang murid yang terampil untuk melancarkan satu pukulan, dia telah melancarkan 10 pukulan. Dari mereka yang menonton, hanya Lin Yun yang bisa mengikuti serangannya. Dia menolak untuk berkedip saat dia menyerap setiap detail menit dari serangan itu. 4 orang elit besar dari kerajaan Tian Sui berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dengan yang lainnya. Ada banyak hal yang bisa dia pelajari selama pertukaran ini. Lin Yun mendapati dirinya mengangguk-angguk tanpa sadar saat dia memproses setiap gerakan. Baru kemudian dia menyadari betapa banyak kemajuan yang telah dia capai secara mental dalam 2 bulan terakhir. Terakhir kali dia menyaksikan Bai Yufan bertarung melawan salah satu dari 4 elit besar, perbedaan yang mengejutkan di antara mereka telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia hanya bisa berteriak kagum atas prestasi yang mereka tampilkan. Sekarang, dia dengan jelas menyaksikan pertarungan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh murid-murid lain. Dia sekarang bisa menilai gerakan mereka ketika sebelumnya dia hampir tidak bisa memahaminya. Dia secara aktif menilai serangan mereka, memutuskan sendiri apakah mereka membuat keputusan yang tepat, dan merencanakan bagaimana dia akan menyelesaikannya sendiri. Tanpa Lin Yun sadari, keempat orang elit besar itu telah menjadi normal di matanya. Mereka memang kuat, tentu saja, tapi mistik di balik kekuatan itu telah hilang. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia telah menjadi sebanding dengan 4 orang elit besar kerajaan Tian Sui. WHOOSH. Luo Xing mundur dalam semburan angin, kembali ke tempat duduknya. Dia tersenyum saat dia duduk, dan melihat ke arah Bai Yufan, dia berkata, sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya. Saudara Bai, tidak hanya kultivasi Anda tidak menurun, tetapi Anda telah membuat beberapa peningkatan sejak terakhir kali kita bertemu. Penyelidikannya telah mengumpulkan informasi berharga. Dalam lebih dari 100 jurus, Luo Xing tidak bisa mendapatkan keuntungan. Desas-desus tentang kemunduran guru sekte muda tidak berdasar. Murid-murid dalam bisa bernapas lega mengetahui guru sekte muda mereka masih layak untuk dipuja. Kau terlalu sopan, jawab Bai Yufan pelan, ekspresinya tidak berubah. Luo Xing menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan menjawab, 3 tahun yang lalu, sekte Anda mengandalkan Su Ziao untuk memenangkan kembali tambang spiritual yang hilang dari sekte Qingyun seabad sebelumnya.
Pada saat yang sama, Anda mengklaim gelar sebagai sekte terkuat di kerajaan Tianshui. 3 tahun yang lalu, Su Xiao menekan saya sepenuhnya hanya dengan menggunakan pedangnya. Saya sekarang berdiri di tengah-tengah aula utama, namun dia belum datang untuk mengunjungi saya. Di mana dia, Bai Yufan? Russell. Rasa ingin tahu yang tiba-tiba melanda para pengikutnya, tidak terkecuali Lin Yun. Mereka saling memandang satu sama lain seolah-olah mencari jawaban yang tidak dimiliki oleh mereka. Jantung Bai Yufan mulai berdebar. Inilah yang selama ini dia coba hindari. Jika yang lain tahu bahwa Su Xiao sudah pergi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi Sekte King Yun. Ah, ya, kakak senior Su sedang berlatih. Dari apa yang saya pahami, dia tidak akan kembali dalam waktu dekat, jawab Bai Yufan. Oh, begitu. Luo Xing berkata sambil tersenyum masam. Sangat mudah untuk melihat kebingungan dan kekhawatiran yang berkembang di dalam diri murid batin Bai Yufan. Sangat mudah untuk melihat bahwa Bai Yufan tidak sepenuhnya jujur. Sesuatu pasti telah terjadi pada Su Xiao. Informasi baru ini lebih dari sekadar menutupi kekecewaan yang dia rasakan setelah propenya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi dalam waktu setengah bulan. Saya menantikan pertarungan kita di turnamen 4 sekte. Selamat tinggal, Luo memutuskan akan lebih baik untuk pergi selagi keadaan masih renggang. Dia telah mendapatkan lebih dari yang dia harapkan. Saat murid-murid Sekte Pedang Gila pergi, Zhang Ye melirik ke arah Hu Zifeng. Pertarungan mereka masih jauh dari selesai. Dia akan siap menghadapi tinju matahari terik Hu Zifeng di lain waktu. Bab 52 Artefak yang mendalam hancur. Tidak mundur, Hu Zifeng menatap balik ke arah Zhang Ye. Setelah murid-murid Sekte Pedang Gila pergi, murid-murid Sekte King Yun segera menghampiri Hu Zifeng, mengepungnya. Selamat, adik Hu karena telah memahami seni Xiantian. Bravo, adik Hu. Jika bukan karena kau, aku takut tidak ada yang bisa mengalahkan murid-murid dari Sekte Pedang Gila itu. Ya, guru Sekte muda dari Sekte Pedang Gila memang licik. Permintaannya untuk tidak menggunakan senjata apapun secara tidak langsung telah melumpuhkan kekuatan kami hingga setengahnya. Duduk di kursinya, Bai Yufan mengeluarkan senyuman saat melihat pemandangan ini. Saat pandangannya melayang, dia melihat Lin Yun, yang terlupakan di antara kerumunan dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Lin Yun, bagaimana luka-luka Anda sembuh? Terima kasih atas perhatianmu, Ketua Sekte Muda. Aku baik-baik saja sekarang. Menganggukkan kepalanya, Bai Yufan merenung sejenak sebelum dia menjawab, bagaimana menurutmu tentang kekuatan murid-murid Sekte Pedang Gila itu? Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yun menjawab, aku tidak bisa melihat banyak hal, tapi Zhang Ye sepertinya memiliki kartu truf yang tersembunyi juga, aku tidak tahu mengapa mereka datang ke sini. Mendengarkan analisis Lin Yun, mata Bai Yufan berbinar saat dia menepuk pundak Lin Yun, matamu sangat tajam. Dia kemudian berbalik untuk melihat Hu Zifeng, adik laki-laki Hu, Anda telah membawa kehormatan bagi sekte dengan mengalahkan Zhang Ye hari ini. Jadi apa yang Anda inginkan sebagai hadiah Anda? Berjalan melewati kerumunan, Hu Zifeng datang ke hadapan Bai Yufan dan menjawab, saya ingin 1 pil bergizi jantung bersama dengan 5 batu spiritual kelas menengah. Ketika murid-murid batin lainnya mendengar permintaannya, mereka semua terkejut dengan permintaan Hu Zifeng. Selain pil bergizi jantung, 5 batu spiritual kelas menengah setara dengan 5.000 batu spiritual kelas rendah. Dengan ekspresi tenang, Bai Yufan menjawab, itulah yang pantas kamu dapatkan. Penatua Balai Administrasi akan mengirimkan hadiah Anda kepada Anda 3 hari dari sekarang. Terima kasih, Guru Sekte Muda. Hu Zifeng bahkan tidak repot-repot berbasa-basi saat tatapannya tertuju pada Lin Yun. Saat dia menjadi sorotan sekarang, Hu Zifeng tersenyum ceria saat dia menatap Lin Yun. Adik laki-laki Lin, Anda juga telah memahami seni Xiantian, jadi mengapa Anda tidak berdiri lebih awal? Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada murid-murid batin lainnya. Ya, adik laki-laki Lin. Dengan keberanian yang kamu miliki saat itu ketika kamu menghadapi Matianyi, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Zhang Ye, setidaknya kamu bisa melukainya dengan parah dan menciptakan peluang bagi kita. Haha. Atau apakah Anda hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah dan meringkuk di hadapan yang kuat? Di atas panggung hari itu, kita semua telah menyaksikan bagaimana Anda mengalahkan Matianyi bahkan dengan mengorbankan cedera parah. Saya pikir dia hanya berhasil mengeksekusi seni Xiantiannya saat itu karena dia dalam keadaan putus asa, dan saya tidak berpikir dia telah memahaminya sepenuhnya. Karena para pengikut dari dalam tidak menyukai Lin Yun, sejak awal, mereka segera mulai mengkritiknya ketika mereka melihat Hu Zifeng memulai.
Tapi sebelum Lin Yun punya kesempatan untuk berbicara, Bai Yufan berbicara untuk Lin Yun, tidak perlu semua orang mengkritik Lin Yun. Dia masih cedera, dan saya hanya memanggilnya ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang mari kita hentikan topik ini dan bubar. Aku harus pergi melihat luka Feng Daoyu. Guru Sekte Muda, kami akan ikut denganmu. Dengan sangat cepat, hanya Lin Yun yang tersisa di aula utama. Dengan senyum pahit di wajahnya, Lin Yun menggelengkan kepalanya saat dia kembali ke gubuk kayunya. Dia sudah bisa merasakan bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia akan selalu menjadi budak pedang di mata orang lain. Di masa lalu, dia hanya seorang budak pedang yang lemah yang hanya bisa memelihara pedang untuk para murid dalam. Meskipun Sekte King Yun sangat besar, tidak ada tempat baginya di sini. Kembali ke gubuk kayunya, Lin Yun menemukan sebuah vas bunga dan menanam benih bunga sisa pucat yang dia dapatkan dari Tong Hu. Bunga sisa pucat adalah yang terbaik di antara bunga mawar, dan sangat membantu dalam pemeliharaan pedang pemakaman bunga. Dia sudah memiliki rencana untuk mengembangkan seni konvergensi spiritual untuk merawat bunga sisa pucat, hanya saja dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Jadi sekarang dia bebas, dia secara alami tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Mengambil seni konvergensi spiritual, Lin Yun mulai membacanya. Pada awalnya, dia tidak terlalu tertarik dengan hal itu, tapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menjadi terpesona olehnya. Seni konvergensi spiritual adalah teknik kultivasi pendukung yang ditujukan untuk para alkemis. Sebenarnya, itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh murid alkimia. Bagaimanapun juga, alkemis tidak akan memiliki kemewahan waktu untuk dihabiskan untuk bunga atau tumbuhan. Oleh karena itu, mereka secara alami akan menyerahkannya kepada murid-murid. Inti dari seni konvergensi spiritual adalah memikat aura spiritual untuk menyehatkan tumbuh-tumbuhan. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya ini adalah proses yang rumit. Aura spiritual yang ada di langit dan bumi adalah konsep yang luas, dan tidak mudah untuk memikatnya karena ada banyak ketidakmurnian. Bahkan tanpa ketidakmurnian, sifat aura spiritual diklasifikasikan ke dalam elemen-elemen yang berbeda. Ramuan spiritual yang berbeda membutuhkan elemen aura spiritual yang berbeda. Jadi, selalu ada masalah dengan para murid karena mereka tidak cukup mahir, tetapi dengan pemahaman Lin Yun, sangat mudah baginya untuk memahami sesuatu seperti seni konvergensi spiritual. Beberapa saat kemudian, Lin Yun sudah tersentak pada tahap yang krusial tentang seni konvergensi spiritual. Saat dia menggeser mejanya keluar ruangan, dia meletakkan vas bunga di atasnya dan mulai mempraktekkan seni tersebut. Merentangkan kedua telapak tangannya, Lin Yun mulai mengedarkan seni konvergensi spiritual saat aura spiritual di sekitarnya mulai berkumpul. Saat Lin Yun memahami dengan mata terpejam, dia mulai memisahkannya ke dalam kategori berdasarkan elemen-elemennya seperti yang tercatat dalam buku. Namun saat dia melanjutkan, pemahamannya telah membukakan dia ke dunia baru. Ternyata aura spiritual diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda, dan aura spiritual yang telah dia serap selama ini adalah bentuk paling primitif dari aura spiritual yang tidak terdiri dari elemen apapun. Selain dari bentuk primitif dari aura spiritual, itu juga dipisahkan menjadi logam, kayu, air, api, tanah, dan beberapa elemen khusus. Ambil elemen guntur dan es. Mereka dapat digunakan dalam teknik kultivasi yang berbeda. Setelah merenung sejenak, Lin Yun membimbing aura spiritual elemen kayu dan air ke dalam vas. Namun, kecepatan dia membimbing aura spiritual tidak sesuai dengan keinginannya. Dia harus perlahan-lahan mengekstraknya dari aura spiritual yang luas, dan dia tidak bisa menuangkannya sekaligus. Seperti yang dikatakan Tong Hu, itu adalah proses yang kering. Pada akhirnya, Lin Yun menghabiskan total 2 jam sebelum aura spiritualnya benar-benar habis. Di dalam vas, dia bisa melihat kuncup lembut yang memancarkan cahaya lembut saat mengeluarkan aroma bunga. Melihat kuncup itu, Lin Yun bersukacita karena usahanya akhirnya membuahkan hasil. Jika dia tidak memiliki seni penyatuan spiritual, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan sebelum dia bisa mendapatkan hasil dengan bunga sisa pucat. MHM. Energi internal dari seni yang murni saya tampaknya telah menjadi lebih halus. Lin Yun terkejut ketika energi internalnya mulai pulih. Energi internal yang terisi kembali lebih halus, dan dia bahkan bisa melihat cahaya kuning samar di dalamnya. Saat energi internalnya perlahan-lahan terisi kembali, itu seperti menuangkan air kembali ke laut. Secara logika, tidak mungkin bagi Lin Yun untuk membuat kemajuan dalam seni yang murni karena dia sudah mengembangkannya sampai ke puncak. Apakah itu berarti teknik kultivasi ini dipahami dari seni Xiantian yang terpecah-pecah?
Jika demikian, itu berarti bahwa seni yang murni juga memiliki versi seni Xiantian yang terpecah-pecah. Nah, itu kejutan. Saya benar-benar berhasil memecahkan hambatan seni yang murni. Bagaimanapun juga, tidak ada praktisi bela diri yang akan mempraktekkan seni konvergensi spiritual yang dimaksudkan untuk alkemis. Dan bahkan jika mereka mencoba mempraktekkannya, itu tidak cukup kebetulan bahwa teknik kultivasi mereka juga telah mencapai puncak. Jadi, Lin Yun yakin tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia ini. Haha, lihatlah betapa santainya kamu, dan di sini aku mengira kamu akan merajuk. Aku datang mengunjungimu sekarang karena aku sudah bebas. Sebuah suara milik Master Sekte Muda, Bai Yufan terdengar, yang berjalan sambil tersenyum. Tuan Sekte Muda. Lin Yun segera menangkupkan kedua tangannya. Sekarang kita bertemu secara pribadi, kamu tidak perlu terlalu formal dengan sapaanmu. Bai Yufan tampak santai karena dia memiliki temperamen yang cerah, dan mudah bagi orang lain untuk mendapatkan kesan yang baik tentang dia. Ini adalah bunga sisa pucat, mawar dengan kualitas terbaik yang tersedia. Lin Yun menjelaskan. Setelah mengobrol santai, Bai Yufan mengungkapkan niatnya untuk datang, jangan masukkan masalah dari sebelumnya ke dalam hatimu. Orang lain tidak bisa merasakannya, tapi aku bisa merasakan bahwa kamu akan menonjol tepat sebelum Hu Zifeng datang. Tidak apa-apa, senang sekali kamu mengerti. Selebihnya, tidak perlu saya berikan penjelasan. Lagi pula, orang yang membencimu akan selalu menemukan alasan. Lebih jauh lagi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalamanku di masa lalu. Lin Yun menjawab dengan suara tenang tanpa kebencian di wajahnya. Tetapi ketika Bai Yufan mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan terkejut. Mungkin inilah alasan mengapa Lin Yun perlahan-lahan bisa mendaki sebagai budak pedang, dan mungkin ini juga alasan mengapa Su Ziao jatuh cinta pada Lin Yun dari begitu banyak murid di sekte tersebut. Aku sebenarnya di sini untuk memberimu hadiah. Ini adalah pil penutrisi jantung yang sebelumnya dijanjikan ayahku padamu, dan ini adalah hadiahmu dari sekte karena telah menjadi murid batin. Lagi pula, ini saatnya kamu mengganti pedangmu. Bai Fan tersenyum sambil menyerahkan pedang dan botol. Ketika Lin Yun melihat pil penutrisi jantung, dia tidak terlalu terkejut. Tetapi ketika dia melihat pedang itu, dia terkejut dalam hati saat dia berseru, ini adalah artefak yang sangat dalam. Karena dia telah memelihara pedang untuk banyak murid di sekte, dia bisa mengetahui dengan sekilas bahwa ini adalah artefak yang mendalam. Tarik keluar dan cobalah. Bai Yufan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru untuk itu, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Baiklah, aku akan pergi dulu. Jangan tinggalkan sekte untuk sementara waktu karena semua murid dalam akan menuju ke kota Baisui setengah bulan dari sekarang. Bai Yufan menjawab. Adapun alasannya, Lin Yun secara alami tahu bahwa itu untuk turnamen 4 sekte. Setelah Bai Yufan pergi, Lin Yun meletakkan tangannya di atas artefak yang dalam. Menyusut. Saat cahaya dingin bersinar, Lin Yun mencabut pedang itu karena diselimuti oleh aura dingin. Itu adalah pedang dengan ujung yang sangat tajam, dan guru sekte muda telah memperlakukannya dengan baik dengan memberinya pedang yang begitu bagus. Retak. Tapi bahkan sebelum dia selesai memuji pedang ini di dalam hatinya, artefak mendalam yang mahal ini pecah menjadi dua. Artefak yang dalam itu benar-benar pecah. Bab 53 cadangan. Sudah sewajarnya para pendekar pedang menyukai pedang, tidak terkecuali Lin Yun. Jadi ketika artefak yang dalam ini pecah menjadi dua, wajah Lin Yun menjadi jelek karena hatinya berdarah. Itu adalah artefak yang dalam. Bahkan jika itu adalah artefak mendalam tingkat rendah, itu masih tak ternilai harganya. Di kerajaan Tianshui, nilai artefak yang dalam tidak dapat ditentukan karena tidak ada persediaan. Artefak yang dalam ditempa oleh master yang dalam, dan kerajaan Tianshui bahkan tidak memilikinya. Jadi, artefak yang dalam adalah sesuatu yang ditempa oleh 4 sekte besar dengan mempekerjakan master yang dalam di luar kerajaan Tianshui. Di masa lalu, Lin Yun telah mematahkan 3 pedang di ruang senjata aula administrasi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan artefak yang dalam pun akan patah di tangannya. Di masa lalu, dia masih bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu murni kebetulan. Tapi sekarang bahkan artefak yang dalam pun pecah, itu tidak lagi sesederhana kebetulan. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah fisik saya termasuk dalam fisik pedang yang patah atau semacamnya? Lin Yun bingung. Ketika Lin Yun sebelumnya memelihara pedang untuk orang lain, ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu hanya terjadi setelah jiwanya berpindah ke dunia ini. Mungkinkah itu berhubungan dengan pedang yang menusuk dadanya saat dia mendaki Gunung Tai?
Saat dia memikirkan maksud pedang yang terkandung dalam tinju harimau ganas, Lin Yun merasa semakin bingung. Tapi sesaat kemudian, dia berhenti berpikir karena dia tidak bisa menemukan jawaban, tidak peduli bagaimana dia merenungkannya. Tapi, kenapa kau baik-baik saja? Lin Yun kemudian mencabut pedang pemakaman bunganya. Tubuh pedang itu sangat indah seperti air musim gugur yang jernih. Pedang itu luar biasa, tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan artefak mendalam kelas rendah. Jadi, dia perlu menyuburkan pedang pemakaman bunga dengan aroma bunga. Melayang seperti dakwit selama setengah seumur hidup untuk dihancurkan oleh hujan yang berhati dingin. Kehidupan Catkins mirip dengan dupa, layu karena angin. Lin Yun kemudian melafalkan puisi yang berasal dari pedang pemakaman bunga tempo hari. Wosh! Saat Lin Yun mengacungkan pedangnya, dia mengeksekusi pedang angin mengalir dengan kendali penuh. Pada saat itu, Lin Yun seperti aliran air, melonjak naik dan turun saat dia meninggalkan bayangan pedang kemanapun dia pergi. Pada saat yang sama, aura pedang yang sangat besar meledak dari tubuh Lin Yun yang menarik fenomena langit dan bumi. Pedang itu tajam dan meresap aura dingin, mengirimkan getaran ke tulang belakang. Lin Yun telah sepenuhnya menyatu dengan pedangnya saat dia menari seperti sungai, menyerap sungai di sekitarnya dan mengubahnya menjadi lautan besar. Setiap ayunannya akan tampak seperti sungai yang bergemuruh saat dengungan pedangnya bergema di langit dan bumi. Angin tanpa jejak. Saat dia melakukan jurus terakhir, hanya kilatan pedang yang tersisa saat Lin Yun menghilang. Boom! Saat meledak, sosok Lin Yun muncul saat dia berjemur di bawah sinar bulan yang tampak seperti butiran salju. Dia sedang berguling-guling sambil tersenyum. Saat dia berbalik dan menikam, tatapannya hanya terfokus pada ujung pedangnya, saat sekelilingnya perlahan memudar. Namun, ada sekuntum bunga mawar di ujung pedangnya. Di mana bunga itu mekar. Dengan sebuah ledakan, bunga mawar di ujung pedang meledak dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang bersama angin. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, wajahnya memerah saat darah di dalam tubuhnya melonjak. Namun, dia tidak terengah-engah karena dia sekarang bisa dengan mudah mengeksekusi jurus ini. Boom, boom, boom. Tepat ketika Lin Yun merasa puas, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Dia bisa merasakan 7 aliran hangat mengalir dari jantungnya ke anggota tubuhnya, menyehatkan setiap serat otot. Pada saat yang sama, kultivasinya tumbuh dengan jelas. Apa yang terjadi? Wajah Lin Yun berubah ketika dia merasakan fenomena abnormal itu. Ketika dia memejamkan mata saat dia melihat ke dalam organ dalamnya, dia akhirnya melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Ada pil yang tertanam sempurna di dalam hatinya. Saat jantungnya berdetak kencang, efek obat dari pil itu akan mengalir keluar dan menyehatkan tubuhnya. Saat Lin Yun membuka matanya, wajahnya tenggelam. Saya mengerti. Dengan itu, masalah yang telah mengganggunya selama berhari-hari akhirnya terselesaikan. Tidak heran kultivasinya telah berkembang dalam beberapa hari terakhir meskipun faktanya dia tidak terlalu fokus pada kultivasi. Jadi ternyata Su Ziao telah memberinya pil 7 lubang indah. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Rasa bersalah mengalir keluar dari hati Lin Yun saat dia melihat rambut yang mengikat kelingkingnya. Sambil memegang pedangnya, tangan Lin Yun mulai bergetar. Di masa depan, suatu hari, dia harus menemukan Su Ziao. Entah itu rahasia yang terus menyebabkan pedang patah di tangannya atau untuk menemukan Su Ziao, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Jadi, Lin Yun menghabiskan sisa waktunya untuk sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Di pagi hari, dia akan menggunakan seni konvergensi spiritual untuk menyehatkan bunga sisa pucat dan mengkonsolidasikan seni yang murni Xiantian. Di sore hari, dia akan merenungkan tinju naga harimau bersama dengan teknik tinjunya. Di malam hari, dia akan mempelajari lukisan harimau, memahami teknik pedang yang digunakan oleh pria dalam lukisan itu dan memahami esensi dari lukisan itu, ditemani oleh langit berbintang. Dengan hati yang terfokus pada Tao, dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Kerja kerasnya hanyalah sebuah obsesi yang ia tekuni meskipun mungkin tidak ada hasilnya. Dia telah menjauhkan diri dari segala gangguan. Saat dia berkultivasi, seluruh anggota Sekte Qingyun merayakannya. Perbuatan Hu Zifeng mengalahkan Zhang Ye dengan satu telapak tangan telah menyebar ke seluruh sekte. Bahkan jika para murid Sekte Qingyun merasa bangga, mereka telah membicarakan Hu Zifeng setiap hari. Bahkan kemajuan sekecil apapun yang dibuat oleh Hu Zifeng akan mengejutkan seluruh sekte dan menjadi fokus diskusi. Pada saat yang sama, Lin Yun, yang tidak berdiri hari itu dibandingkan dengan Hu Zifeng oleh semua orang. Kakak senior Hu masih yang paling berani, berdiri di saat dibutuhkan dan mengusir sekte pedang gila.
Ini adalah keuntungan memiliki fondasi yang kokoh, tidak seperti seseorang yang hanya bersinar sebentar. Itu benar. Lin Yun ada di sana, tapi dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Inilah perbedaan di antara mereka. Hanya mereka yang memiliki kemampuan nyata yang akan menghadapi orang luar, bukan mereka yang berada di pihak kita. Seluruh sekte mulai mendiskusikan Lin Yun, dan tidak bisa lagi dihentikan saat dimulai. Bahkan jika Lin Yun sudah jarang menampakkan diri saat ini, masih banyak orang yang menunjuk-nunjuk gubuk kayu itu setiap kali mereka lewat. Namun, Lin Yun tidak repot-repot menjelaskannya sendiri karena dia sepenuhnya tenggelam dalam dunia martial Dao. Perlahan-lahan, gosip itu mulai memudar karena Lin Yun segera dilupakan. Namun, ada banyak berita tentang Hu Zifeng yang menyebar di sekte. Pernahkah Anda mendengarnya? Kakak senior Hu telah menjadi salah satu dari 3 kontestan unggulan untuk berpartisipasi dalam turnamen 4 sekte. Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Dengan kekuatan Hu Zifeng, akan mengejutkan jika dia tidak berhasil. Benar. Karena dia mampu memahami seni Xiantian di usia yang begitu muda, apa yang tidak mungkin baginya. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana kakak senior Hu bersinar di turnamen 4 sekte. Hari-hari perlahan berlalu, turnamen 4 sekte semakin dekat. Seluruh sekte diselimuti ketegangan karena semua orang akan membicarakan turnamen 4 sekte setiap kali mereka berkumpul. Bagaimanapun juga, turnamen 4 sekte adalah acara akbar di kerajaan Tianshui yang berlangsung setiap 3 tahun sekali. Tidak hanya berskala besar, itu juga akan menarik perhatian semua praktisi bela diri di kerajaan Tianshui, dan bahkan menyangkut kepentingan sekte-sekte. 4 sekte besar memerintah kerajaan Tianshui, dan tidak dapat dihindari adanya persaingan dan bentrokan kepentingan. Jadi untuk menyelesaikan kepentingan tersebut dan mencegah perang, turnamen ini diciptakan untuk murid-murid mereka untuk bersaing satu sama lain. Jika sekte Qingyun tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dalam turnamen, kepentingan seluruh sekte akan terpengaruh, dan semua orang di sekte akan terpengaruh. Saat senja tiba dan menjelang malam, Lin Yun memegangi lukisan harimau saat dia berdiri di tanah kosong di depan gubuk kayu dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Di mana bunga-bunga itu mekar? Dari mana saya berasal? Apa itu pedang? Apa itu bunga? Dia sekarang bisa mendengar 4 frase yang diucapkan oleh pria dalam lukisan itu, dan setiap frase akan mengandung satu serangan. Tapi sayang sekali Lin Yun masih belum bisa memahami 3 yang terakhir selain yang pertama. Meskipun dia memiliki beberapa ide setelah berhari-hari merenung, dia gagal menangkap ide-ide itu. Wosh! Wosh! Tapi tiba-tiba, Lin Yun menangkap suara langkah kaki yang halus mendekatinya dari belakang. Kekuatan orang ini tidak sederhana karena langkah kakinya hanya mengeluarkan suara-suara halus. Siapa itu? Lin Yun meraung saat dia berbalik dan melayangkan pukulan. Boom! Pada saat dia melayangkan pukulannya, itu diikuti oleh auman harimau yang menggema, gelombang 100 binatang. Pada saat yang sama, energi internal kuning Xiantian seni yang murni berkobar seperti api saat dia menuangkannya ke dalam tinjunya. Dalam hal ini, kekuatan tinjunya menyelimuti seluruh wilayah. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat pada orang itu, wajahnya berubah karena energi internal yang berkobar di dalam tubuhnya langsung mereda, dan tinjunya juga tidak menyala. Boom! Tapi meski begitu, orang itu masih dipaksa mundur 3 langkah. Bagus, kamu benar-benar meninjuku. Zhang Han mundur 3 langkah sambil mengomentari hal itu dengan tidak senang. Beberapa saat yang lalu, pukulan dari Lin Yun benar-benar membuatnya takut. Saat aura tinju Lin Yun menyelimuti dirinya, Zhang Han merasa seolah-olah dia diincar oleh seekor harimau ganas yang membuat nafasnya terengah-engah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang sebenarnya akan begitu lemah. Apa yang salah denganmu? Kekuatanmu memburuk begitu banyak. Saat ini, seluruh sekte telah berbicara tentang bagaimana Anda hanya akan bersinar sebentar, dan Anda masih kurang. Zhang Han bertanya dengan ragu sambil menatap Lin Yun. Namun, Lin Yun hanya menjawab dengan senyuman dan tidak ada yang lain. Dengan seni yang murni yang berevolusi menjadi seni yang murni Xiantian, dia bisa menarik energi internalnya dalam sepersekian detik, dan membuat serangannya tampak tidak berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menarik energi internalnya lebih awal, Zhang Han mungkin sudah mati di bawah pukulannya. Langsung ke intinya. Mengapa guru sekte muda mengirimmu ke sini kali ini? Kompetisi 4 sekte akan dimulai dalam 5 hari, dan guru sekte muda telah mendaftarkanmu sebagai cadangan. Dia ingin aku bertanya apakah kau bersedia melakukan bagianmu untuk sekte. Tapi berdasarkan kekuatan yang kau tunjukkan sebelumnya, kedengarannya agak gila untuk menempatkanmu sebagai cadangan.
Zhang Han bergumam. Melihat bagaimana Zhang Han terus mengoceh ketika dia hampir mati, Lin Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Guru sekte muda telah memperlakukanku dengan baik, jadi tidak ada alasan bagiku untuk menolak ini. Tapi apa bedanya antara kontestan unggulan dan cadangan? Bab 54 Hatiku tidak terbuat dari batu. Perbedaan antara kontestan unggulan dan cadangan. Zhang Han memandang Lin Yun dan tersenyum, kupikir kau selalu mengurung diri di gubuk kayumu, dan aku terkejut bahwa kau benar-benar mendengar tentang kontestan unggulan. Saya yakin Anda juga tahu bahwa Hu Zifeng adalah kontestan unggulan. Yah, saya tidak bisa menahannya. Orang-orang yang lewat di sini semua membicarakan Hu Zifeng dengan sengaja saat aku berlatih pedang. Lin Yun menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Sambil tersenyum pahit, Zhang Han menjawab, baiklah, aku akan berhenti mengganggumu. Turnamen 4 sekte memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian tengah tahun kita, karena ini menyangkut kepentingan seluruh sekte. Praktis ada taruhan di setiap pertandingan. Taruhannya bisa berupa hak pengelolaan sebuah kota atau tambang, di mana pihak yang kalah harus menyerahkan hak pengelolaannya. Itu adalah sumber daya, dan itu akan menjadi pukulan telak bagi sekte yang kalah. Jadi, apa perbedaan antara kontestan unggulan dan cadangan? Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dengarkan aku. Kontestan unggulan tidak memiliki batasan pada penampilan mereka, dan mereka bahkan mungkin tampil saat taruhan melibatkan ranjau spiritual. Di saat yang sama, siapapun yang bisa menjadi kontestan unggulan adalah orang yang diakui oleh sekte masing-masing. Setelah jeda singkat, Zhang Han melanjutkan, ada keuntungan untuk itu karena itu dapat memungkinkan sekte untuk memberikan nilai terbesar pada murid-murid mereka. Jika murid-murid itu hanya bisa tampil satu kali di turnamen, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte. Itu berarti saya berada di salah satu dari 10 cadangan, dan saya hanya bisa tampil satu kali. Lin Yun segera mengerti apa yang dimaksud Zhang Han. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Kemudian lagi, Anda mungkin juga tidak diperlukan untuk tampil. Zhang Han memiliki keraguan di wajahnya saat dia menatap Lin Yun, merenungkan bagaimana dia harus mengatur ulang kata-katanya. Bagaimanapun, kultivasi Anda hanya dalam tahap ketujuh dari jalur bela diri, dan menempatkan Anda dalam cadangan terutama karena seni Siantian yang Anda gunakan tempo hari. Oh, Lin Yun menjawab dengan tenang. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa kau harus pergi ke kota Baisui 2 hari dari sekarang. Terima kasih. Haha, kenapa kau begitu sopan? Fondasi Anda mungkin masih lemah, tapi saya sangat menghargai Anda, jadi lakukanlah. Zhang Han menyemangati Lin Yun sambil menepuk pundaknya. Saat Lin Yun melihat Zhang Han pergi, dia berbicara dengan lembut, setelah aku membalas sekte di turnamen 4 sekte, ini saatnya bagiku untuk pergi. Dengan kepergian Su Ziao, hati Lin Yun tidak lagi berada di sekte King Yun. Baik Lin Yun sebelumnya dan saat ini telah berhutang budi pada sekte tersebut, jadi Lin Yun ingin membalas budi sekte tersebut sebelum dia pergi. Di saat yang sama, turnamen 4 sekte adalah kesempatan yang baik baginya untuk membalas sekte tersebut. Tapi menilai dari kata-kata Zhang Han, sepertinya peluang dia untuk tampil tidak akan tinggi. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun jika mereka tidak ingin menggunakannya. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Ketika Lin Yun membuka pintu, dia bisa mendengar kicauan burung, menyambut fajar yang baru. Tiba-tiba, seekor burung condor besar terbang turun dari langit. Fuwosh. Ketika burung condor itu turun, kepakan sayapnya menyebabkan hembusan angin yang sangat besar, menyebabkan gubuk kayu Lin Yun bergetar dan hampir runtuh karena angin. Ada 10 sosok-sosok aneh berdiri di atas burung condor, dan yang mengendalikannya adalah seorang tetua sekte. Bangun. Bai Yufan melambaikan tangannya ke Lin Yun. Mengetuk kakinya di tanah, Lin Yun terbang ke udara dan mendarat di atas burung condor besar itu. Ada 10 sosok aneh berdiri di atas burung condor saat Hu Zifeng dan satu orang lagi berdiri di samping Bai Yufan. Orang itu berada di peringkat ketiga di sekte dalam, Zhang Yue. Di masa lalu, hanya Bai Yufan dan Su Ziao yang lebih kuat darinya. Tapi sekarang, Hu Zifeng tidak lebih lemah dibandingkan dengannya. Mengetahui bahwa ketiganya adalah kontestan yang diunggulkan, Lin Yun kemudian bergabung dengan 9 orang lainnya di belakang burung condor. Paman, kita bisa pergi sekarang setelah semua orang di sini. Bai Yufan menoleh pada tetua itu. Boom! Saat burung condor melebarkan sayapnya, ia dengan mudah membuat hembusan angin yang sangat besar dan lepas landas. Burung kondor yang sangat besar itu seperti anak panah yang meninggalkan busur saat terbang menuju kota Baisui. Berdiri di atas burung kondor, Lin Yun berpikir keras.
Dia bisa mengatakan bahwa burung kondor ini sebanding dengan praktisi bela diri di tahap ke-10 dari jalur bela diri, dan karena bisa terbang, itu pasti lebih kuat dibandingkan dengan praktisi bela diri di alam kuaso Xiantian. Kemungkinan itu adalah binatang penjaga dari Sekte King Yun. Berdiri di atas burung condor, Lin Yun hanya bisa mendengar suara angin yang menyerang telinganya. Burung kondor itu sangat besar, dan dengan sayapnya yang terbuka lebar, ia memiliki lebar sayap 100 meter. Dengan kekuatan semua orang, bukan masalah bagi mereka untuk berdiri kokoh di atasnya. Saat Lin Yun melihat ke bawah dari burung condor, pemandangan itu sungguh menakjubkan. Ada desas-desus bahwa praktisi bela diri Xiantian bisa melakukan perjalanan di langit dengan mengandalkan teknik gerakan mereka, dan Lin Yun sangat menantikannya. Semua orang di burung kondor adalah kontestan turnamen 4 sekte, dan mereka semua mengenakan ekspresi serius. Lin Yun sudah mengetahui tentang turnamen 4 sekte selama pertempuran Bai Yufan dengan Liu Yunfei di kota Baisui, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan tiba begitu cepat. Setelah berbicara dengan beberapa orang, Lin Yun mengetahui bahwa murid dalam yang tersisa dan Master Sekte telah pergi ke kota Baisui untuk mendiskusikan detail turnamen ini. Sekte Xian mungkin akan menjadi lawan terbesar kita. Ambisi Sekte Xian telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka mengingat kekalahan mereka dari kami di turnamen 3 tahun lalu. Saat ini, tidak ada yang tahu seberapa kuat Liu Yunfei telah menjadi. Sekte Pedang Gila seharusnya berada di level yang sama dengan kami, dan itu mudah diketahui dari kunjungan mereka sebelumnya. Yah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sehubungan dengan Sekte Suanyang. Mereka tidak terlalu terkenal dalam beberapa tahun terakhir, dan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Semua murid dalam mulai mendiskusikan lawan potensial mereka. Ketika mereka berbicara tentang Liu Yunfei, ekspresi mereka berubah menjadi serius dengan ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, Liu Yunfei telah mengalahkan Bai Yufan 2 bulan lalu, hanya dengan 10 jurus. Kita tidak perlu khawatir tentang turnamen jika kakak senior Su masih ada. Seseorang menghela nafas saat dia mengucapkan pikiran batin semua orang yang hadir. Dalam sepersekian detik, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Lin Yun, menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang berdosa. Sejujurnya, kultivasi saya telah mencapai puncak 8 tahap jalan bela diri, dan Liu Yunfei tidak akan menjadi tantangan jika saya bisa membuat terobosan. Hu Zifeng berbicara tiba-tiba saat dia membuka matanya. Adik laki-laki Hu, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar menyembunyikan diri Anda cukup dalam. Haha, adik laki-laki Hu, kata-kata Anda telah membuat pikiran kami tenang. Jika kita tidak perlu takut pada Liu Yunfei, Sekte King Yun kita pasti akan bisa mengklaim juara sekali lagi. Semua cadangan mulai bersorak saat mata mereka berbinar. Bahkan Bai Yufan memiliki sedikit keterkejutan di matanya saat dia tersenyum. Selamat, adik Hu. Tuan Sekte Muda, Anda terlalu serius. Jika bukan karena pil bergizi jantung dan 5 batu spiritual kelas menengah yang diberikan Sekte kepadaku, tidak mungkin bagiku untuk membuat terobosan secepat ini. Jika saya memiliki pil bergizi hati yang lain, saya mungkin benar-benar membuat terobosan sekarang ke tahap ke-9 dari jalan perkawinan. Hu Zifeng berbicara dengan penuh percaya diri di matanya. Tapi sayang sekali proses pemurnian pil bergizi jantung terlalu rumit, dan kami hanya bisa memurnikannya setiap 2 bulan sekali. Bai Yufan menghela nafas. Oh ya, adik laki-laki Lin, apakah kamu sudah menggunakan pil bergizi jantung yang dihadiahkan kepadamu oleh Sekte? Seseorang tiba-tiba bertanya. Kata-kata orang itu segera mengingatkan semua orang karena Lin Yun juga dihadiahi 1 pil bergizi jantung. Kakak muda Lin, kau bisa memberikannya pada kakak senior Hu jika kau belum menggunakannya. Sebagai kontestan unggulan, Hu Zifeng akan menjadi pilar dari Sekte King Yun kita, jadi jangan sembunyikan. Ketika Lin Yun mendengar pernyataan Hu Zifeng, dia terkejut. Di masa lalu, senior Hong pernah mengomentari bakat Lin Yun yang buruk, dan bahwa dia tidak akan bisa melangkah jauh dalam martial Dao. Dengan hanya 1 pil penutrisi jantung dan 5 batu spiritual tingkat menengah, Hu Zifeng hampir berhasil menembus tahap ke-9 dari jalur bela diri. Tapi meski begitu, itu mempersulit Lin Yun dengan memaksanya untuk memberikan pil penutrisi jantungnya. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya dan melihat keraguan di wajah Bai Yufan, Lin Yun segera memikirkan sesuatu dan melemparkan pil bergizi jantung. Wosh! Bepergian di udara, pil bergizi jantung jatuh ke tangan Hu Zifeng. Saat Hu Zifeng mengangkat alisnya, dia menatap Lin Yun. Pil bergizi jantung ini tidak terlalu efektif untuk Anda, dan ada baiknya Anda bisa menjaga situasi umum dengan memberikannya. Karena itu masalahnya, maka saya akan menerimanya.
Kakak senior Hu, ambillah dengan cepat. Jangan repot-repot tentang dia. Jika bukan karena dia, apa kakak senior Su akan meninggalkan sekte? Ambil dengan cepat. Jika Anda dapat membuat terobosan ke tahap ke-9 dari jalur bela diri dalam perjalanan ke kota Baisui, kami pasti akan memiliki kartu truf di turnamen 4 sekte. Adik Hu, lakukanlah. Di bawah dorongan semua orang, Hu Zifeng menutup matanya dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Saat mereka memandang Hu Zifeng, mereka semua memiliki harapan di mata mereka. Namun, hanya Bai Yufan yang merupakan pengecualian saat dia berbalik untuk melihat Lin Yun, yang rambut dan pakaiannya berkibar mengikuti angin. Memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun memandangi pemandangan di bawah dengan anggun. Bai Yufan menyadari bahwa aura Lin Yun telah melampaui praktisi bela diri lainnya di tahap ke-7 dari jalan bela diri. Bab 55 Turnamen 4 Sekte. Dengan kecepatan burung kondor, hanya butuh 2 hari bagi mereka untuk sampai ke kota Baisui, memungkinkan mereka untuk mencapai turnamen 4 sekte 1 hari lebih awal. Tetapi untuk menunjukkan pertimbangan kepada Hu Zifeng, Bai Yufan telah memperlambat kecepatan perjalanan mereka. Tanpa istirahat, burung condor terbang selama 3 hari penuh sebelum mereka tiba di kota Baisui. Semua orang di punggung burung kondor merasa gugup. Bagaimanapun, sangat penting bagi Sekte Qingyun jika Hu Zifeng dapat menerobos ke tahap ke-9 dari jalur bela diri. Jika dia berhasil membuat terobosan, maka Hu Zifeng tidak akan terkalahkan di antara rekan-rekannya dengan kultivasinya di tahap ke-9 dari jalan bela diri, belum lagi dia juga telah memahami seni Xiantian. Swiss. Setelah 3 hari berkultivasi, Hu Zifeng akhirnya membuka matanya saat matanya berkedip-kedip dan auranya melonjak. Ketika Zhang Yue dan yang lainnya melihat ini, mereka memiliki kegembiraan di wajah mereka sebelum perlahan-lahan memudar. Semua orang bisa merasakan peningkatan dalam kultivasi Hu Zifeng, tetapi dia masih terjebak di tahap ke-8 dari jalan bela diri. Dia hanya selangkah lagi dari tahap ke-9 dari jalan bela diri, tetapi itu adalah jurang yang sangat besar. Adik laki-laki Hu, Anda tidak perlu merasa kecewa. Kultivasi Anda sekarang mendekati tahap ke-9 dari jalan bela diri, dan ada kemungkinan besar Anda membuat terobosan selama turnamen. Bai Yufan terhibur, takut Hu Zifeng mungkin memiliki beban di dadanya. Percayalah pada dirimu sendiri, adik Hu. Bahkan Lin Yun membuat terobosan selama pertempuran saat itu, dan kami yakin kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Benar, kamu pasti bisa melakukannya. Sambil menganggukkan kepalanya, Hu Zifeng menjawab, terima kasih semuanya. Saya juga yakin bahwa saya dapat membuat terobosan selama pertempuran. Tuan Sekte Muda, apakah itu panggung tempat kita akan bertarung? Lin Yun tiba-tiba berbicara sambil menunjuk ke bawah. Jantung kota Baisui penuh sesak dengan orang-orang, dan semua praktisi bela diri di kerajaan Tiansui berkumpul di sini untuk acara ini. Lin Yun dan yang lainnya bisa mendengar keributan yang datang dari bawah. Panggung itu panjangnya lebih dari 30 meter, jauh lebih besar dari panggung Sekte Qingyun. Menganggukkan kepalanya, Bai Yufan menjawab, benar. Sepertinya turnamen akan segera dimulai, jadi ayo kita turun. Baiklah. Fuwosh. Saat burung condor mengeluarkan teriakan yang menusuk, ia mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Saat mendarat di tanah, burung itu berhenti di depan rumah besar yang tidak jauh dari panggung. Pada saat ini, sekelompok orang keluar dari mansion dengan Bai Tianming dan tetua memimpin kelompok tersebut. Sisanya yang mengikuti mereka semua adalah murid dalam sekte. Kenapa kamu terlambat? Bai Tianming mengerutkan alisnya. Saat Bai Yufan berdiri dan menjelaskan, Bai Tianming memandang Hu Zifeng dengan penuh minat sambil menganggukkan kepalanya, oh. Puncak tahap ke-8 dari jalan bela diri, tapi sayang sekali. Kalau saja kamu bisa membuat terobosan ke tahap ke-9 dari jalan bela diri. Ketika semua orang mendengar bahwa Hu Zifeng gagal melakukan terobosannya, mereka semua agak kecewa. Tetapi pada saat yang sama, itu juga meningkatkan moral mereka. Sepertinya langit pun memberkati Sekte Qingyun kita. Meskipun Su Ziao sudah tidak ada lagi, kita masih memiliki Hu Zifeng. Itu benar. Kakak senior Hu pasti akan bersinar terang di turnamen ini dan namanya akan tersebar luas. Saya yakin kakak senior Hu juga bisa mencapai prestasi Su Ziao 3 tahun lalu. Saat Bai Tianming melangkah maju, dia menepuk bahu Hu Zifeng. Zifeng, turnamen 4 sekte menyangkut hidup dan mati sekte, dan saya khawatir kami semua mengandalkan Anda. Yakinlah, guru sekte. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Hu Zifeng menjawab. Ayo kita pergi. Maka, rombongan Sekte Qingyun menuju ke tempat pertemuan bersama.
Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Sekte Xian tepat ketika mereka akan masuk. Ketika Liu Yu, ketua sekte dari Sekte Xian melihat Bai Mingtian, dia tertegun sejenak sebelum dia menyapu pandangannya ke seluruh rombongan Sekte King Yun. Kakak Bai, kenapa aku tidak melihat Su Xiao? Mungkinkah rumor itu benar? Liu Yu tersenyum. Itu bukan urusanmu, Sekte Master Liu. Bai Mingtian menjawab. Haha, aku tidak khawatir. Ayo, kamu bisa pergi dulu. Liu Yu membuat gerakan sopan saat dia tidak berjuang untuk masuk lebih dulu. Tepat ketika kelompok Sekte King Yun masuk, Lin Yun menatap Liu Yunfei, yang berdiri di samping Liu Yu dan terkejut. Hanya dalam 2 bulan, kekuatan Liu Yunfei telah meningkat pesat sehingga Lin Yun tidak bisa lagi mengevaluasi yang pertama. Betapa membosankan. Aku tidak pernah berpikir bahwa Su Xiao benar-benar pergi. Liu Yunfei berkomentar saat dia melihat Sekte King Yun masuk. Di sampingnya, senyum Liu Yu menghilang dari wajahnya dan digantikan dengan muram, bukan urusanku jika kamu bosan. 3 tahun lalu, Sekte King Yun mengambil tambang spiritual dari kami, dan Anda harus mendapatkannya kembali. Kali ini, saya ingin Sekte King Yun benar-benar dihancurkan. Ketika rombongan Sekte King Yun tiba di alun-alun, mereka segera menarik perhatian semua orang. Aneh sekali. Mengapa Su Xiao tidak ada di sini? Sepertinya rumor itu benar. Su Xiao sudah meninggalkan Sekte King Yun. Tapi kudengar mereka masih memiliki Hu Zifeng, yang mengalahkan Zhang Ye dari Sekte Pedang Gila dalam satu gerakan. Dia sudah mengejar sampai ke jejak Su Xiao. Secara umum, Sekte King Yun masih kuat, dan mereka masih punya peluang di turnamen ini. Semua orang agak kecewa ketika mereka tidak melihat sosok Su Xiao. Bagaimanapun, mereka datang untuknya. Tak lama kemudian, rombongan Sekte Xian masuk. Itu Liu Yunfei. Aku ingin tahu bagaimana Liu Yunfei akan tampil di turnamen ini. Dia sudah bisa dianggap sebagai juara di antara 4 elit besar, dan dia mungkin akan memiliki ambisi untuk menghancurkan semua orang. Ini mungkin tidak akan mudah. Bagaimanapun, semua orang juga melakukan peningkatan. Tidak lama kemudian, murid-murid dari Sekte Pedang Gila tiba. Dari 4 sekte besar, hanya Sekte Suanyang yang masih hilang. Tetapi tepat pada saat ini, keributan terdengar sebagai tuan rumah untuk turnamen ini, penguasa kota-kota Baisui telah muncul. Ketika Lin Yun melihat penguasa kota, dia terkejut karena itu benar-benar cantik. Penguasa kota dari kota Baisui, Bai Qiushui ada di sini. Wow, dia benar-benar layak menyandang gelarnya sebagai primadona kerajaan Tianshui. Setelah sorak-sorai mereda, tempat ini dengan cepat menjadi hening karena mereka semua mengagumi kecantikan Bai Qiushui. Saat Bai Qiushui masuk, dia mengenakan pakaian berwarna cian dengan rambutnya yang tergerai seperti air terjun. Fitur-fiturnya yang halus mirip dengan artefak batu giok yang dipahat yang membuatnya terlihat melamun. Namun, tidak terbayangkan bagaimana seorang wanita muda seperti itu akan menjadi penguasa kota Baisui. Bukankah mereka yang di sampingnya adalah murid-murid dari Sekte Suanyang? Bai Yufan berbicara. Ketika semua orang segera mengarahkan pandangan mereka melihat sekelompok murid yang mengenakan seragam kuning di samping Bai Qiushui, dan mereka semua tampak anggun dan halus. Itu adalah Master Sekte Muda dari Sekte Langit Mendalam, Feng Wuheng. Telapak tangan matahari mendalamnya sangat mengesankan, dan aku tidak bisa mengalahkannya 3 tahun lalu. Pada saat ini, 4 elit besar kerajaan Tianshui akhirnya berkumpul. Bai Yufan dari Sekte King Yun, Luo Xing dari Sekte Pedang Gila, Liu Yunfei dari Sekte Xian, dan Feng Wuheng dari Sekte Suanyang. Saya memberi salam kepada keempat Master Sekte. Bai Qiushui tersenyum setelah kelompok dari Sekte Suanyang duduk. Tuan Kota Bai, tidak perlu kesopanan seperti itu. Anda bisa duduk. Melihat pemandangan ini, Lin Yun menyadari bahwa keempat Master Sekte sangat sopan dengan Bai Qiushui. Tidak lama setelah Bai Qiushui duduk, dia berdiri dan melihat ke arah kerumunan. Turnamen 4 sekte adalah acara besar di kerajaan Tianshui yang hanya berlangsung setiap 3 tahun sekali, dan sulit bagi semua orang untuk berada di sini. Suaranya jernih dan jernih, seperti mata air yang jernih, dan mendengarkan suaranya saja sudah merupakan kenikmatan. Tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki suara yang indah. Setelah Bai Qiushui memberikan pernyataan pembukaannya, dia tersenyum, saya ingin berterima kasih kepada 4 Master Sekte karena telah memberi saya kesempatan untuk menjadi tuan rumah turnamen ini. Tuan Kota Bai, Anda terlalu sopan. Bai Mingtian dan Master Sekte lainnya menangkupkan tangan mereka. Dengan ini saya umumkan bahwa turnamen 4 sekte secara resmi akan dimulai. Untuk memulai ronde pertama, kita akan mulai dengan 2 kota di bawah Sekte Xian.
Saat dia berbicara, dia menjentikkan sosoknya sebagai tanda yang mewakili hak pemerintahan atas dua kota yang diterbangkan ke pilar 100 meter dengan naga dan burung phoenix terukir di atasnya. Pada saat itu, suasana menjadi tegang. Dibandingkan dengan penilaian di sekte-sekte, turnamen 4 sekte lebih signifikan. Jika sekte Xian kalah, keuntungan besar yang dibawa kepada mereka dari dua kota akan hilang.